Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis gap penelitian. Ada beberapa jenis gap penelitian. Ya, hari ini kita akan bahas 7 jenis gap penelitian. Gap penelitian kita perlukan agar kita bisa menemukan celah ya yang menjadi pintu masuk distingsi atau yang membedakan penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama ada yang kita sebut dengan theoretical gap, ya. Apa itu? Kesenjangan dalam teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Sehingga kita melihat teori-teori yang lalu itu perlu dikembangkan atau justru perlu kita perbaiki. Kita bisa membantah teori, ya, bisa mengembangkan teori, ya, atau bisa menguatkan teori dari penelitian terdahulu. Ya, misalnya sebuah penelitian sebelumnya menggunakan teori yang sudah lama, mungkin sejak tahun 1960-an ya, dan belum mempertimbangkan kembangan terbaru dalam bidang tersebut. Maka dalam menemukan gap riset yang Anda tulis dalam penelitian Anda yang terbaru, Anda bisa menggunakan teori baru atau mengkombinasikan teori dengan teori yang lebih relevan ya dengan perkembangan terbaru. Ya, misalnya dulu terkait dengan intensi orang untuk menggunakan bank syariah, misalnya ya belum ada yang menggunakan pendekatan teknologi gitu ya. Apalagi sudah era disrupsi ya, Anda bisa menggunakan eh, kombinasi antara teori lama dan Anda tambahkan dengan adanya faktor teknologi ya sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi intensi customer atau nasabah atau pengguna bank untuk menggunakan bank syariah. Yang kedua ada yang kita sebut dengan evidence gap ya, yaitu kesenjangan dalam bukti atau data empiris yang mendukung suatu teori atau fenomena ya. Misalnya pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa variabel A berpengaruh terhadap B. Tetapi ternyata setelah kita lihat-lihat tidak ada cukup bukti empiris yang mendukungnya. Nah, maka kemudian Anda bisa melakukan penelitian dengan data baru yang lebih lengkap dan relevan sehingga Anda bisa menunjukkan ada gap evidence ya bahwa Anda memberikan bukti baru ya yang belum banyak dikuatkan atau dikemukakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu yang ketiga, Anda bisa menawarkan population gap, yaitu kesenjangan dalam populasi atau bahkan dalam sampel penelitian yang Anda gunakan ya. Dan itu belum digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu ya. Misalnya studi sebelumnya itu hanya dilakukan pada populasi di satu daerah sehingga belum diketahui apakah hasilnya berlaku untuk populasi di daerah lain. Ya, misalnya Anda melakukan penelitian dengan populasi yang lebih luas atau dengan populasi yang berbeda ya untuk melihat generalisasi hasil ya atau dengan komunitas yang berbeda misalnya dulu Gen Z belum ada diteliti gitu ya generasi milenial ya belum ada yang menelitinya itu bisa Anda melakukan sehingga Anda bisa menawarkan populasi yang Anda teliti memang belum dibahas itu kita sebut dengan gap populasi kemudian ada namanya empirical gap ya, yaitu inkonsistensi, adanya perbedaan hasil ya, penelitian terdahulu dengan temuan terbaru di lapangan. Ini sektorial di dunia nyata. Misalnya ada sebuah penelitian menemukan bahwa strategi pemasaran digital itu efektif ya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tapi penelitian lain menunjukkan ternyata hasilnya sebaliknya, bertolak belakang ya. Nah, maka Anda bisa menggunakan pendekatan penelitian yang lebih kuat ya dan memperhitungkan variabel-variabel lain yang menurut Anda dapat mempengaruhi hasil penelitian ya sesuai dengan temuan di lapangan. Namanya empirical gap ya. Kemudian ada lagi knowledge gap ya, yaitu ada aspek pengetahuan baru yang selama ini belum dieksplorasi atau belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya ya, new knowledge ya. Jadi Anda menawarkan pengetahuan baru. Ya, tidak ada penelitian misalnya yang membahas dampak teknologi AI terhadap produktivitas pekerja di bank syariah misalnya atau di sektor-sektor mana yang Anda ingin bahas. Jadi Anda bisa mengidentifikasi, kemudian mengeksplorasi bidang penelitian baru yang belum banyak dibahas.
sehingga Anda bisa menawarkan new knowledge ya, pengetahuan baru ya, dalam penelitian Anda. Kemudian practical knowledge gap, yaitu adanya perbedaan antara teori yang ada dengan praktek di dunia nyata ya. Misalnya sebuah model bisnis dalam penelitian terbukti secara teoritis misalnya, tapi kok di lapangan nggak bisa diterapkan dengan baik. Nah gitu ya, maka Anda kemudian bisa melakukan sebuah penelitian dengan cara melakukan studi kasus atau, field research, penelitian lapangan untuk mendapatkan penyesuaian antara teori dengan praktik nyatanya sesungguhnya seperti apa dan itu menjadi, kontribusi Anda, dalam penelitian terbaru, yaitu Anda memberikan practical knowledge gap ya, secara praktis, eee, perbedaan itu bisa Anda jembatani ya. Yang terakhir methodological gap, yaitu adanya kesenjangan dalam metode yang digunakan dalam penelitian, sebelumnya, ya. Misalnya penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif ya, tapi belum ada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif atau justru mixed method, campuran, ya. Apakah Anda mulai dari kuanti dulu, baru kuali ya, Anda melakukan explanatory atau misalnya Anda, eee, kuali dulu baru kuanti ya, Anda melakukan exploratory gitu ya, atau Anda embedded ya. Mana yang kira-kira Anda mau lakukan, Anda lakukan secara terpisah boleh, secara bersamaan juga boleh, atau berkelanjutan juga boleh, ya. Nah, jadi ini penting. Jadi selanjutnya Anda melakukan apa? Menggunakan pendekatan metode yang berbeda atau lebih inovatif dari, penelitian terdahulu sehingga Anda bisa memberikan perspektif baru dalam, metodologinya. Ya, semoga penelitian Anda bisa menemukan lebih fokus, atas apa yang Anda akan bahas dan Anda bisa menunjukkan, gap riset Anda ya, dari 7 jenis gap yang sudah kita sampaikan hari ini.